Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang. Beliaulah satu-satunya nabi pembawa sekaligus pemberi syafaat ketika di yaumul qiyamah. Yang terhormat Pembina Yayasan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajil Farid, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Mataram Farid LCMA, yang kami hormati para asatidz dan asatidz di lingkup Yayasan Pendidikan Al-Halimi, yang kami hormati pula segenap tamu undangan. Baiklah, di sini saya Naila Amalia sebagai moderator pada presentasi bedah buku kami yang berjudul Difdai Kinto Alisa, buku yang memiliki arti menyelam jauh ke dalam surah An-Nisa. Buku ini memiliki tebal sebanyak 82 halaman dan terdiri dari 8 bab. Di dalamnya membahas tentang bagaimana cara penciptaan manusia, lalu tentang pembahasan tentang perempuan, tentang pendidikan, dan bagaimana cara kita itu bersikap adil dan amanah. Tentang penulis dari buku Difdai Kinto Alisa ini disusun berdasarkan kumpulan makalah-makalah yang ditulis oleh siswa-siswi kelas 12 Al-Halimi sebagai tugas akhir mata pelajaran tafsir Jalalain yang diampu oleh Tuan Guru Haji Mutawakkil Farid sendiri. Penulis mengambil tema berdasarkan Quran Surah An-Nisa yang berada di juz 4 dalam Al-Quran. Kemudian penulis mengambil referensi tidak hanya melalui kitab tafsir saja, tapi melalui buku karya Tuan Guru Haji Munajil juga, dan juga beberapa sumber dari internet sebagai penguat dari buku ini. Semua pembahasan dalam buku ini akan dijelaskan secara singkat oleh para pemateri. Untuk bab 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Sattar sebagai pemateri pertama. Untuk bab 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Akilah Hermawati sebagai pemateri kedua. Untuk bab 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Izzami Atmani sebagai pemateri ketiga. Dan untuk bab 7 dan 8 akan dijelaskan oleh Rindu Bunga sebagai pemateri keempat. Kepada para pemateri lokal dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang chapter pertama, yakni tentang proses penciptaan manusia menurut sudut pandang Al-Quran dan juga sains. Jadi, jikalau kita membahas tentang manusia itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, dimulai dari susunan rohani maupun jasmani yang sangat komplit dan juga kompleks, sehingga Al-Quran mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jika kita membahas tentang proses penciptaan manusia itu sendiri, telah dari dulu Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama ataupun di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat pertama tentang proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam sebagai Khalifatullah dan sebagai Abdullah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat pertama ini dipertegas lagi di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 tentang proses penciptaan manusia dari bahannya dari saripati tanah. Di dalam buku ini kami memuatnya pada halaman 4. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Nah, di dalam buku ini kami juga memuat suatu dalil dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat populer akan kesahihannya. Dalam buku ini kami muatnya pada halaman 10. Rasulullah SAW bersabda tentang proses penciptaan manusia itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Innakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu al-malaku ila akhir hadits." Jadi Rasulullah SAW berkata, Innakum sesungguhnya bilang itu yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Disempurnakan penciptaan kalian itu fi batni ummihi, di dalam perut ibu kalian arba'ina yawman, yakni 40 hari pertama berupa nutfah, berupa sperma laki-laki yang bercampur dengan ovum perempuan. Semua yakunu 'alaqah misla. Kemudian 40 hari kedua berupa 'alaqah, yakni segumpal darah. Semua itu berubah. Kemudian 40 hari yang ketiga berupa mudghah, yakni segumpal daging. Semua yusul malaku firdu. Kemudian di sana diutus satu malaikat, yakni dalam satu riwayat yang diutus di sana adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan ruh kepada calon janin tersebut. Nah, di dalam ada pun tentang pernyataan Al-Qur'an maupun hadis tentang proses penciptaan manusia ataupun dalam dalil hadis tentang proses penciptaan itu ternyata terbukti namanya di dalam ilmu sains pada masa kini. Di dalam ilmu sains dikenal dengan 3 tahap proses penciptaan manusia itu sendiri. Nah, di dalam buku ini kami memuatnya pada halaman 17. Jadi di dalam ilmu sains dikenal 3 tahap. Pertama, manusia itu berupa zigot, yakni calon janin. Dan yang kedua, tahapan yang kedua, seorang manusia itu berupa embrio. Dan tahapan yang ketiga, manusia itu berupa janin sampai dia lahir ke dunia ini. Nah, di dalam buku ini juga kami memuat suatu teori yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis tentang proses penciptaan manusia ini. Jadi teori tersebut mengatakan bahwasanya manusia itu merupakan suatu evolusi dari kera. Dan teori ini dicetuskan oleh salah seorang ilmuwan bernama Charles Robert Darwin, seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris yang tidak mengenyam pendidikan biologi, akan tapi mengenyam pendidikan farmasi dan obat-obatan. Nah, yang mendasar di dalam teori Darwin ini adalah semua makhluk yang ada di bumi ini adalah hasil keturunan nenek moyang yang sama yang mengalami modifikasi. Artinya manusia dan kera itu mempunyai nenek moyang yang sama, dan ini sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis. Bahkan Darwin sendiri mengatakan ataupun menguatkan teorinya ini dengan membuat suatu karangan kitab ataupun suatu buku yang berjudul The Origin of Species, tentang semua makhluk yang ada di bumi ini tidaklah tetap, akan tapi bisa berubah-ubah ataupun bisa bermodifikasi gitu. Nah, adapun mengenai tentang chapter kedua tentang asal usul perempuan pada halaman 29, jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan ataupun pernah bersabda di dalam satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, peliharalah kaum perempuan itu, karena bahwasanya perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang paling bengkok, dan yang paling bengkok tulang rusuk itu adalah yang paling kiri sebelah atas. Nah, jika kalian meluruskannya, maka kalian pasti akan mematahkannya. Tetapi jika kalian
tetap membiarkan dia bego, maka akan tetap bego. Dan hadis ini menjelaskan tentang asal usul perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, dan juga menjelaskan tentang sifat-sifat perempuan yang sama seperti tulang rusuk. Nah, adapun mengenai tentang hak-hak perempuan, jadi hak-hak perempuan itu ada apa? Pertama, seorang perempuan muslimah berhak yang namanya al-musawwat, yakni berhak yang namanya mendapatkan ganjaran yang sama seperti laki-laki ketika mengerjakan suatu pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun postur tubuh laki-laki dan perempuan tidak sama, namun ketika dalam hal spiritual mereka ataupun potong perempuan itu mendapatkan ganjaran pahala yang sama seperti laki-laki. Nah, yang kedua, seorang perempuan muslimah berhak yang mendapatkan yang namanya al-hurriyah, yakni yang dinamakan al-hurriyah itu adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah bukan kebebasan dalam hal bergaul terhadap laki-laki ataupun perempuan, akan tapi yang dimaksud ya di sini adalah kebebasan dalam mengkreativitas pemikirannya, ataupun termasuk juga kebebasan dalam memilih jodoh. Nah, yang ketiga, hak-hak perempuan itu adalah al-adalah, yakni keadilan. Nah, keadilan dimaksud di sini adalah seorang perempuan muslimah berhak yang namanya menerima materi dari kedua orang tuanya. Dan yang keempat, seorang perempuan muslimah itu berhak yang namanya at-tasamuh, yakni toleransi. Nah, toleransi yang dimaksud di sini adalah seorang perempuan muslimah berhak manifestasikan loyalitas ataupun solidaritas bersama perempuan, sehingga memberikan kenyamanan bagi perempuan dalam melakukan suatu tindakan yang tidak menyalahi perintah agama. Dan mungkin ini saja dapat saya sampaikan sebagai pembicara pertama, dan dilanjuti nanti oleh pembicara kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai pemateri kedua akan menjelaskan bab ketiga dan keempat mengenai pendidikan life skill dan memperkuat iman. Pendidikan life skill. Pendidikan life skill adalah pendidikan kecakapan hidup yang dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi problematika kehidupannya secara wajar dan secara proaktif dan kreatif, mencari serta menemukan solusi untuk mengatasinya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hubungan pendidikan life skill dengan Quran surah An-Nisa ayat 9 ini adalah istilah yang mengacu kepada tahapan kehidupan seseorang untuk kehidupan seseorang yang mengalami kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik, dan lemahnya integrasi akibat kurangnya makanan yang bergizi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengharuskan setiap umat agar tidak meninggalkan atau menelantarkan generasi yang lemah, tidak berdaya dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupannya, yaitu dengan cara orang tua memberikan edukasi atau pendidikan kepada anak, khususnya pendidikan life skill, agar anak yang telah dididik bisa mengembangkan potensinya agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Jack Westerlo mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan life skill berpegang pada 4 pilar pembelajaran, yaitu yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua yaitu learning to do, yaitu belajar untuk dapat bekerja. Yang ketiga yaitu learning to be, yaitu belajar untuk menjadi orang yang berguna. Dan yang terakhir yaitu learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama orang lain. Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga pelajar agar memiliki keberanian dan kemauan untuk menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan
Jadi di sekeliling kita terdapat banyak orang atau peserta didik yang mengalami posisi underachiever. Apa posisi underachiever tersebut? Yaitu posisi di mana seseorang berprestasi jauh di bawah potensi sebenarnya. Seorang filosofi terkenal bernama Jiddu Krishnamurti pernah mengatakan, "There is no end to education. It is not that to read a book, pass an examination, and finish with education. But the whole of life, from moment you are born to the moment you die, is a process of learning." Apa yang dia katakan? Tiada kata akhir dalam belajar. Itu bukan sekedar kamu hanya membaca buku, mengerjakan tugas, dan menyelesaikan pembelajaran. Tapi di dalam seluruh hidupmu, dari awal kamu dilahirkan ke dunia sampai akhirnya kamu meninggalkan dunia, itu adalah proses dari pembelajaran. Jadi, belajar adalah proses umur hidup. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kita inginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan chapter keempat tentang memperkuat iman pada halaman ke-38. Iman adalah dasar dalam agama. Ajaran Islam meliputi 3 hal, yaitu iman, syariah, dan akhlak. Iman adalah hal yang utama yang harus kita miliki. Iman adalah fondasi dari segala yang kita akan lakukan. Amal dan akhlak tiada nilainya jika tidak didasarkan pada keimanan yang benar. Dalam kajian Islam, iman merupakan tali pengikat manusia dengan yang meyakininya sebagai Tuhan yang esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Membahas tentang iman, ada sebuah hadis menceritakan ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, dan ketika itu datanglah malaikat Jibril dengan rupa seorang laki-laki. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu iman?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iman adalah ketika kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari kebangkitan dan kota dan qadarnya." Lalu Jibril membenarkan perkataan Rasulullah tersebut. Lalu ia bertanya kembali, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Islam adalah ketika kamu beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu." Kemudian Jibril bertanya kembali, "Ya Rasulullah, apa itu ihsan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ihsan adalah ketika kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah telah melihatmu." Hadis riwayat Bukhari. Percaya kepada Allah dengan segala sifatnya menyadarkan bahwa manusia tidak lahir ke bumi karena kausalitas natural semata, tetapi kausalitas yang bersumber dari prima kuasa, yaitu qadiriyah. Allah memperkenalkan dirinya lewat ayat-ayat kauniyah yang diturunkannya kepada Nabi dan Rasul, serta lewat ayat-ayat kauniyah baik yang mikrokosmos maupun makrokosmos, untuk memvisualisasikan apa saja yang tertuang di dalam ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah juga sering disebut dengan dalil nakli, sementara ayat kauniyah disebut dengan dalil akli. Melalui ayat-ayat kauniyah, Allah telah mendramatisir serta mewujudkan yang telah diskenariokan dalam ummul kitab, yang sebagiannya telah diinformasikan pada kitab-kitab yang telah ditentukan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi, iman merupakan keyakinan kepada hakikat yang nyata yang tidak menerima bantahan. Apabila sesuatu kepercayaan masih ada keraguan dan kebimbangan, tidaklah bisa disebut dengan iman. Jadi, iman itu harus kuat dan tidak ada kelemahannya yang bukannya untuk ditangkap. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada amma ba'du. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan isi dari chapter 5 dan chapter 6 yang berada di dalam buku karya kami ini. Baiklah, yang pertama di dalam chapter 5 yang
bahwa surah An-Nisa ayat 58 ini turun setelah peristiwa Fathu Makkah, di mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengambil kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah, yang pada saat itu Utsman bin Talhah adalah juru kunci Ka'bah yang diamanatkan pada masa itu. Kemudian Utsman bin Talhah pun langsung memberikan kunci Ka'bah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Ini ya Rasulullah, amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala." Maka Rasulullah mengambil kunci Ka'bah itu dan membuka kunci Ka'bah. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan tawaf di Baitullah. Lalu malaikat Jibril turun untuk membawa wahyu, yaitu perintah agar kunci itu dikembalikan kepada Utsman bin Talhah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melaksanakan perintah itu sembari membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ini adalah suatu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya, pada dasarnya amanat itu adalah suatu yang dipercayakan. Dan menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau yang berjudul Ihya Ulumuddin, beliau berpendapat bahwa amanat itu dibagi menjadi 5. Kami sebutkan di halaman 47 di dalam buku ini. Yang pertama adalah amanat ilmu, di mana amanat ilmu ini adalah suatu kewajiban yang sering diucapkan, yang sering kita dengar dan harus wajib kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahad." Itu adalah satu dasar kita untuk melaksanakan kewajiban amanat ilmu ini. Kemudian yang kedua disebut amanat kehakiman dan peradilan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, di mana amanat kehakiman dan peradilan ini adalah suatu perintah agar kita sebagai yang dipertanggungjawabkan, yang diamanahkan untuk melaksanakan suatu perintah dengan cara yang adil. Kemudian yang ketiga adalah amanat manusia, adalah amanat Tuhan kepada hambanya, baik itu berupa anggota tubuh ataupun agama kita terutama. Itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kita sebagai hamba harus tetap menjaga amanat itu. Yang keempat disebut dengan amanat manusia kepada sesama manusia, baik itu berupa harta ataupun yang paling penting yang berbentuk rahasia. Karena pada dasarnya rahasia yang diamanatkan kepada seseorang itu adalah suatu yang sangat kita perlu jaga, yang haram sebenarnya, haram kita membongkar atau menyampaikan suatu rahasia orang tanpa seizin dari yang mengamanahkan kita. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah amanat manusia kepada dirinya sendiri. Nah, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau berpendapat untuk yang kelima ini bahwa amanat manusia kepada dirinya sendiri ini merupakan hal yang harus dijaga oleh manusia, terutama seorang insan yang memiliki banyak masalah, yaitu ialah menyampaikan atau kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat membahayakan kita dan selalu merawat diri. Itu adalah bentuk dari anjuran amanat manusia kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian berdasarkan ayat ini, banyak mufassir yang mencetuskan amanatnya atau pendapatnya bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menyampaikan suatu amanat kepada yang berhak menerimanya, dan para mufassir banyak
mewujudkan kebaikan, untuk mewujudkan keberkahan dan hidup yang sejahtera. Kemudian selanjutnya mengenai ayat 60 surah An-Nisa, yang di sini kami mencetuskan bahwa suatu pendapat dari Imam Hatim, di mana pada kala itu ada seorang Yahudi yang bernama Barzah al-Aslami, yang pada saat itu dipercaya oleh kaumnya sebagai orang yang dapat menyelesaikan semua masalah kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi. Maka pada saat itu umat Islam, kaum muslimin yang ingin menyelesaikan masalahnya langsung mendatangi si Abu Barzah al-Aslami ini. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat 60 surah An-Nisa ini, bahwasanya di situ berisi tentang larangan Allah Subhanahu wa taala tentang haram atau larangan meminta suatu pertolongan atau sengketa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 60 ini ada kata al-taghut di situ, larangan Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir kontemporer banyak mengartikannya sebagai melampaui batas. Maka sesuatu yang melampaui batas itu adalah al-taghut, baik itu dalam hal ketuhanan seperti syirik ataupun dukun, peramal, itu adalah berbentuk kesyirikan atau persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kemanusiaan seperti zalim, aniaya dan sejenisnya. Selanjutnya untuk chapter 6 kami yang berada pada halaman 54 dengan judul larangan memakan harta anak yatim secara zalim. Pada hakikatnya anak yatim itu adalah seorang yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan pada saat itu dia sedang berada dalam kesedihan yang mendalam. Itu pendapat dari beberapa ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan umat untuk senantiasa menyayangi dan mengasihi anak yatim sebagaimana anaknya sendiri. Di sini kami merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 10, di mana arti dari Quran surah An-Nisa ayat 10 ini ialah sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Nah, menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam karya beliau yang mencangkup tentang pemakan atau menyalahgunakan harta anak yatim di sini bukan hanya dalam bentuk makanan saja, tapi mencangkup semua perusakan dalam anak yatim tersebut, dan merujuk pada pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Banyak sekali yang dikaitkan di sini yang sangat dianjurkan, dan ada banyak larangan untuk khususnya anak yatim ini terhadap kita sebagai orang, apalagi yang masih memiliki orang tua. Kita harus tetap mengasihani dan menyayangi anak yatim. Kemudian sementara itu, menurut Syekh Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, di dalam ayat ini beliau berpendapat bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah mencintai dan menyayangi anak yatim sebagaimana anak kita sendiri. Yang kedua adalah berkata dengan lemah lembut, dan jangan sesekali meremehkan anak yatim. Yang ketiga adalah haram hukumnya untuk memakan harta anak yatim secara zalim, dan Rasulullah
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku pembicara keempat akan menjabarkan sedikit mengenai chapter 7 dan chapter 8. Yang dimana pada chapter 7 membahas tentang wanita yang haram dinikahi, tepatnya berada di halaman 59. Dalam Islam, pernikahan adalah suatu ibadah yang dianjurkan untuk umatnya. Bahkan dalam suatu riwayat, Rasulullah menyampaikan, "Idza tazawwaja al-'abdu istakmala al-iman." Bahwasanya orang yang menikah dianggap telah memenuhi separuh dari agamanya. Kemudian hukum dari pernikahan itu sendiri bisa berbeda-beda, tergantung dari kondisinya dan niat orang tersebut. Ketika seseorang itu sudah siap secara mental, kemudian sudah siap secara finansial, dan takut akan terjadi zina apabila tidak segera menikah, maka itu hukumnya adalah wajib. Dia akan menjadi haram apabila seseorang itu menikah atas dasar balas dendam. Meskipun pernikahan dianjurkan, ada pernikahan yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah menikah dengan mahram. Mahram itu artinya wanita yang haram dinikahi, baik itu secara siri ataupun sah. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum allati min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim." Dari ayat tadi dapat disimpulkan bahwasanya ada 3 golongan mahram. Yang pertama adalah mahram secara nasab atau keturunan. Adapun 7 golongan yang haram dinikahi karena nasab, yaitu ibu, nenek, anak-anak perempuan termasuk juga cucu-cucu perempuan, saudara-saudara yang perempuan baik itu sekandung, seayah ataupun seibu. Kemudian saudara-saudara perempuan dari ayah termasuk juga saudara perempuan dari kakek, saudara-saudara perempuan dari ibu termasuk juga saudara perempuan dari nenek. Kemudian anak-anak perempuan baik itu dari saudara yang perempuan ataupun dari saudara yang laki-laki. Kemudian mahram yang kedua adalah mahram secara perkawinan, yang dimana sifat mahramnya bisa berubah apabila hubungan pernikahan tersebut telah berakhir akibat suatu dan lain hal. Berdasarkan surat An-Nisa yang tadi, golongan mahram secara pernikahan meliputi istri, kemudian istri kakek dan istri ke atas, istri anak, istri cucu atau menantu dan seterusnya ke bawah, lalu ibu mertua, anak dari istri dari suami yang lain atau rabibah, serta cucu perempuan istri, baik itu dari golongan rabibah ataupun rabib dan seterusnya ke bawah. Dan golongan yang ketiga atau golongan yang terakhir ialah mahram secara persusuan, yang dimana jika baik itu menyusu sebelum usianya 2 tahun, kemudian telah menyusu lebih dari 5 kali susuan dan sudah kenyang atau tidak mau menyusu lagi, maka itu dianggap telah masih mahram. Yang apabila jika si bayi itu perempuan, maka ia haram menikahi suami, anak, serta saudara laki-laki persusuannya. Dan jika bayi itu adalah laki-laki, maka ia haram menikahi ibu susuannya serta seluruh yang terikat mahram dengan ibu susuannya. Adapun pada chapter 8 yang membahas tentang nusyuz, tepatnya berada di halaman 67. Dikutip dari buku fikih munakahat dan dikarang oleh Dr. Muhammad Dahlan. Menurut bahasa, nusyuz mempunyai arti tanah yang teramat tinggi ke atas. Jika konteksnya kita kaitkan dengan hubungan suami istri, maka nusyuz diartikan sebagai sifat durhaka dan menentang. Adapun hukum nusyuz dalam Islam ialah haram karena merupakan salah satu dari dosa besar. Kemudian juga dapat menggugurkan hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.
Dari kesimpulan daripada buku ini, kita dapat mengetahui bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penciptaan manusia yang sangat terbukti kebenarannya dalam Al-Quran. Bahkan sains saja membenarkan hal tersebut. Kita juga sebagai perempuan mempunyai hak dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menganggap jika perempuan itu tuh memiliki posisi yang rendah. Dengan adanya pendidikan, kita dapat menghadapi problematika yang ada dalam kehidupan ini. Dengan adanya iman, kita tidak akan pernah goyah dalam menjalani hidup ini. Itulah kenapa kita harus memperkuat iman kita, karena iman merupakan pegangan hidup bagi kita semua. Dengan bersikap amanah dan adil, kita tidak hanya akan dipercaya, tapi hal itu juga dapat membentuk kehidupan yang harmonis dengan semua masyarakat sekitar kita. Dengan menyantuni anak yatim, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat membantu mengurangi beban hidup mereka dan memberikan harapan serta kebahagiaan bagi mereka. Dalam pernikahan, kita tentu saja tidak bisa sembarangan mengambil keputusan, baik itu dari segi pasangan yang ingin dinikahi atau bagaimana sikap kita terhadap pasangan masing-masing. Dengan sekian presentasi bedah buku di pagi hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri karena telah menjelaskan bab 1 sampai bab 8. Terutama juga kepada para hadirin yang telah menyimak presentasi kami hingga akhir. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Al-Mukarram Tunggul Haji Ahmad Mutawal Khalid LC.MA karena berkat bimbingan dan masukan yang telah diberikan, buku ini dapat kami presentasikan pada pagi ini, pada pagi yang istimewa ini. Terutama juga kepada Ustazah Najwa Inayati SPD, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena berkat dukungan dan bantuan dari beliau baik secara moral maupun materi, buku ini dapat kami presentasikan di hadapan para hadirin sekalian. Dan juga kepada teman-teman, terima kasih karena